Aduh pengen nih. Hitam lagi warnanya ya. Iya brengsek emang penyakit nih anjir. Kalau main gitar tapi ngerakitin pedal board orang tuh pengen terus rasanya. Oke, balik lagi di channelnya Boxcase ya. Gua Albert, dibantuin sama Ari kali ini. Gak ada suaranya, lemes ini. Padahal kemarin nggak begadang loh, ya. Jadi ini bakal routing pedalboard ya, pakai microstack ya, Ri? Iya. Microstack, ini sih megastack ini sih gede banget. Panjang banget. Semeter berapa kemarin? Semeter 13 Senti. Senti. 113 cm berarti ya. Lebarnya kemarin 38 ya? Iya 38. 38 ya? Wah, gila sih. Terus isinya juga ini menarik sekali karena hampir semuanya itu pakai pedal Boss tapi yang Wazacraft ya, bukan pedal Boss yang biasa. Ada yang nggak Wazacraft itu cuma tuner sama udah sih tuner doang ya. Sama ini feedbacker atau booster dari Boss juga. Terus ditambah pedal-pedal lainnya. Ini bakal di routing dan lumayan deg-degan juga karena besok langsung dikirim ya. Sekarang tanggal 3 Juli, gue nggak tahu nanti akan diupload tanggal berapa video ini. Cuma tanggal 3 Juli kita baru mulai routing karena hardcase dan pedalboardnya baru jadi. Tanggal 4 mau langsung kirim ke Medan. Jadi ini kemarin dikirimin pedalnya dari Medan ya? Dari Medan. Dari Medan, dikirim ke sini, barangnya kondisi baru semua ya? Baru semua. Baru semua, dan langsung diukur. Butuh pedalboard panjang berapa, lebar berapa, segala macam, hardcase-nya berapa, dan langsung dirakit. Intinya gitulah. Ini sih udah fresh semua nih, seru juga nih. Iya. Ada yang nggak fresh satu nih, 2. Nih, feedbacker booster. Ini kemarin nyari susah banget, jadi akhirnya beli second. Terus sama satu lagi Procoret ya. Ini tadi punya gue pribadi sih. Karena dia nyari Procoret juga dan emang lagi susah di mana-mana. Jadi ya udahlah, ini aja bro, gue bilang ya kan. Langsung sikat aja daripada nanti hardcase-nya pedalboardnya nggak jadi kayak gitu kan. Paling gitu doang. Terus ini baru juga hitungannya sih ya. Junction box ya, 1 in 2 out dipakainya. Jadi rapi nanti dari ujung semua. Nah, kita lihat dulu ya pedalboardnya gimana. Oke, ini dia pedalboardnya. Megastack. Megastack panjang banget sumpah. Ini gue kalau mau cukup satu layar sih kayak tangan gue harus angkatnya tinggi. Wah, kelihatan nggak tuh? Nah, ini dia panjang sekali. Urutannya itu pertama dari junction box pastinya. Junction box, input dari gitar masuk sini, dari input ini masuk ke fuzz. Dari fuzz ke whammy, whammy ke wah, wah ke synthesizer ya, bukan sanitizer ya. Synthesizer Boss SY200 ya. Terus dari situ ke tuner. Tuner ke Boss Super Overdrive, Blues Driver, Ibanez T9, distortion, Procoret. Procoret masuk ke ini dia. Inputnya sih noise suppressor. Outputnya akan dilempar ke feedbacker atau booster. Metal Zone sama heavy metal nih kita kandangin nih dua nih. Masuk ke send returnnya sih noise suppressor. Jadi send noise suppressor masuk ke input metal zone output masuk ke input heavy metal 2 HM2W maksudnya ya. Terus dari outputnya HM2W balik lagi ke returnnya noise suppressor. Dari feedbacker atau booster ini lanjut ke chorus, delay, reverb, habis itu ke ini nih, loop station ya, looper nih ya. Dari loop station baru balik lagi volumenya tadi ketinggalan nih, volumenya sebelum overdrive. Nah, ini dari loop station ini langsung ke junction box. Outputnya 2 di sini. Jadi udah gampang banget. Input di sini, output di sini. Beres. Kenapa dia selalu di kanan untuk junction box? Kecuali gitarisnya left-handed. Oke lah kita taruh kiri. Tapi kalau di kanan, kita taruh kanan. Karena kabelnya akan lebih dekat ke gitar. Gitu ceritanya. Untuk kabel untuk power supply udah ada di sini nih. Semua masuk lewat si fuse power socket. Ya, ini ada on off switch-nya. Ada sikringnya di dalam sini, jadi kalau ada konflik listrik dia putus duluan, jadi nggak akan merusak yang ada di pedalboard. Power supply-nya ini belum bisa diangkat atasnya karena belum ditempel ya, nanti terbalik semua. Itu pakai Zuma 2 biji tuh Zuma-nya ya. Iya. Karena Zuma itu tidak bisa ngeling. Zuma cuma bisa ngeling ke Ojai R30, Ojai gitulah ya. Tapi kalau Zuma ke Zuma nggak bisa. Bayang nggak kalau Honsled terus 2 itu rusak, 10 juta melayang.
Jadi kita pakaiin fuse power socket. Nah ya kurang lebih begitulah ya. Jadi walaupun power supply-nya mungkin kalian pakai microstack dan tidak pakai Zuma, tetap aja harus dilindungin karena bukan cuma masalah harganya mahal atau power supply gua nggak terlalu mahal, nggak perlu gitu, nggak juga. Repot ya bro. Kalau lagi gigs terus ada tegangan tinggi gitu kan, lu nggak bisa nyalain lagi. Padahal biasa kan kalau ada konser atau apa mungkin bisa diperbaiki saat itu juga, tinggal ganti sikring terus panggung acara tetap berjalan segala macem kan. Tapi pedalboard tuh udah keburu rusak kan percuma. Bukan masalah pedal lu mahal murahnya dan lain-lain, tapi lebih ke menjaga dan nggak ngerepotin. Jadinya kalau misalkan ada apa-apa aman juga ya, Ri. Daripada beli pedal 2 kali ngapain ya nggak? Kayak gitu sih paling. Oh ya terus tadi mana jacknya? Ini dia. Jacknya pakai ini dong pasti ya. BXJR plug ya. Mono, pada bilang dulu namanya pancake, tapi pancake nggak kotak ya, pancake kan bulat ya. Jadi ini apa ya? Ya itulah pokoknya roti tawar nih mah ya. Kita versi Indo aja ya. Tuh roti tawar, jack roti tawar. Kalau pancake tuh bulat, ya nggak? Terus untuk semua DC jack atau kabel power supply bakal di resize seri. Iya. Nah di resize terus diganti pakai BTPA. Yoi, ini dia made in USA. Kita import ya, satu-satunya di Indonesia yang import produk-produk Besttronic dari US ya, dengan pastinya shipping dan perpajakan yang mencekik, tapi ya gimana, bagus kan. Jadi curhat anjir. Ya udah. Nah, semuanya bakal diganti ini ya. Jadi kabel bawaannya si Zuma itu kan dapat kabel DC-nya. Yang satu sambung ke efek pakai aslinya. Iya. Oke, yang di Power supply kita ganti pakai si ini BTPA ini. DC jack 2,1 mili. Kalau ada yang butuh 2,5 mili ada juga biasanya pakai buat di HX efek atau di high storm. Nempelnya pakai 2 lock pastinya karena microstack itu udah nggak pakai velcro. Supaya apa? Supaya nggak gampang kotor, debuan. Yoi, nggak gampang berdebu bener. Ini kayak belum sadar nih. Bangun Nggak gampang debuan. Iya, nggak gampang debuan. Dan tapi bersihin juga gampang walaupun kotor. Iya. Ya debuan sih tetap pasti ada lah ya kan. Kalau nggak berarti kan nggak pernah dipakai pedalboardnya. Nah bersihin gampang nih, baik kuas doang beres ya kan. Sambil divakum mungkin segala macam. Tapi kalau pakai velcro biasa tuh si serabutnya itu nempel. Debunya itu nempel. Serabut. Hampir salah kan. Si serabutnya itu apa, nyerap debu ya? Iya. Jadi kadang-kadang kita vakum aja nggak bisa lepas ya? Nggak bisa lepas. Nah itu dia masalahnya. Jadi terlalu mengikat ya, penuh dengan komitmen kalau velcro tuh. Kayak gitu, posesif dia, begitu keikat mati nggak bisa lepas lo. Ini sekarang bakal masuk ke proses pemasangan pedalnya dulu. Untuk 2 locknya kemarin udah dibantuin sama Bang Ari juga untuk pasang 2 lock ya, semuanya udah ini ya. Nah kayak gini ya, udah semua. Jadi tinggal kita ukur-ukurin, tempel-tempelin supaya jaraknya pas dan dilihatnya juga tetap estetik, bagus ya kan? Ya Instagramable atau apalah itu sekarang, zaman sekarang. Dan jaraknya nggak terlalu mepet kali ini ya, bersihnya lebih gampang, injek lebih gampang, dan memang sesuai request dari yang punya nih. Oh iya, ini pedalboardnya Bro Ian Simamora dari Medan. Wih, ya. Iya. Seru banget nih. Montisnya bakal pakai banyak sih. Ini Montis nih. Ya, ini itu Montis namanya ini, Bro. Jadi kalau yang mau rapin pedalboard, nyari barang ini apa namanya? Mountis. Ya. Mountnya Mount Gunung. Tisnya TIES ya. Tis. Dia pasangannya kan ini nih, si kabel tis nih. Ini kabel tis ya. Tuh, pakainya begini nih. Set. Tuh, baru ikat kabelnya kayak gini. Serot. Nah, jadi kabelnya akan ada di tengah-tengah bolongan ini, habis itu ditarik kayak gitu ya, namanya Mountis. Paling kayak gitulah, langsung aja proses kali ya. Udah. Iya. Sekarang mulai jam 2 nih jam, aduh mati jamnya. Nah nih jam 2 ya, jam 2 siang. Kali ini nggak pagi. Nggak pagi. Ya, jam 2 siang. Tapi kenapa lu ngantuk gitu, Ri? Biasa. Ya udah, jam 2 siang kita lihat nanti selesai jam berapa. Besok harus dikirim soalnya. Mungkin kirimnya bakal sore karena kita akan testing dan lain-lain, tapi ya nanti kita lihat lah gimana. Siap, Ri? Siap. Malam ini selesai nih? Beres lah. Beres. Harus. Ini begadang lagi ini. Ya udahlah, bersyukur aja lah ya. Masih ada kerjaan buat begadang. Oke, ikutin terus prosesnya. Let's go! Ya, akhirnya ini bagian kabel audio udah beres ya.
Terus bakal lanjut ke bagian power supply ya. Power supply. Power supply pakai Zuma 2 unit. Nah, ini kita lihat dulu deh ya hasil kabel audio sama barusan udah sempet kegarap sama Ari sedikit ya. Iya. Karena power supply dibantu sama Ari nih ya. Pinggang sudah tidak kuat seperti biasa. Ya, kita lihat hasilnya. Oke, jadi ini udah sempet dicolokin ke masing-masing efek kabel-kabel power supply ya. Buat tahu jalurnya. Karena kan tadi gua udah disiapin nih. Monty sudah selalu disiapin sama gua jalurnya kayak gini. Jadi larinya kemana, Ari juga udah tahu ya, Ri ya. Iya. Ini baru dicolok-colokin kabel power supply doang. Untuk audionya sebenarnya kalau kita lihat begini, ini udah rapi. Nih ya. Jadi dari awal emang sudah direncanakan kabel jalur untuk audio, jalur kabel untuk audio sama jalur kabel untuk power supply. Supaya apa, Ri? Supaya nggak noise. Yo, kalau digabung bisa noise soalnya. Ini walaupun jalurnya paralel kayak gini ya. Nih ya, walaupun paralel. Cuma pada saat diikat kan dia kepisah nih, gitu. Jadi meminimalisir resiko noise di sound kalian, ya. Untuk power supply ini pakai 2 nih, Zuma dan Zuma ya. Terus paling nanti kabel ini kan panjang-panjang nih ya. Yeah. Nah, ini biasa kita resize seri. Iya. Ganti pakai si tadi apa BTPA. Oke, DC jack yang made in US. Kayak gitu. Nah, ini dibantuin Ari supaya cepet kelar juga karena emang kalau pekerjaan yang butuh waktu cepat pasti keroyokan sih. Ya, jadi kalau emang untuk project-project yang kilat ya, yang sehari jadi gitu ya dia. Iya. Pasti keroyokan. Kayak tadi misalkan gua masang kabel audio. Iya. Tentu lu siapin apa aja tadi? Pala jacknya udah Buka semua. Karena buka bautnya lumayan lama ya. Lumayan sebenarnya. lama. Habis itu kasih timah. Iya. Ya kan? Kasih timah. Terus ada si Ipul tadi ya. Iya, si Ipul. Nah, dia bantuin kupasin kabel-kabelnya juga gitu. Jadi emang teamworknya harus bener supaya bisa ngejar yang butuh kilat ya. Kadang-kadang ada yang 6 jam lah, ada yang 12 jam gitu kan. Apalagi berarti sepanjang ini gitu. Kalau nggak keroyokan sih menurut gua nggak mungkin sih. Takutnya kalau misalkan nggak kerjasama keroyokan begitu, akhirnya jadi buru-buru. Iya. Ya kan? Kalau udah buru-buru, ngerti sih pasti nggak beres jadi. Nggak beres. Jadi bebannya harus dibagi-bagi nih, ya kan? Bebannya dibagi ke Ari, bagi ke Ipul, jadi mukanya jadi tua tuh barengan. Karena berbagi bebannya. Jangan gua doang yang kelihatan tua, ntar lu. Nah ini kabel power supply-nya cukup nggak? Bawaannya Zuma. Bawaannya Zuma ntar dicobain dulu, kalau misalkan ada yang kurang paling kita bikin. Bikin mau-mau ya? Iya, mau. Kita nonton Ari beraksi dulu lah. Ya Ari, Iya. bantuin untuk power supply ya. Iya. Ini jalurnya pokoknya sesuai yang udah ditentukan nih. Terus pastiin kalau udah kepasang 9 voltnya lu cek dulu sebelum pasang ke efeknya. Iya. Ya. Soalnya nih di Zuma ada yang 9 bisa ke 18, ada ke 12 kalau nggak salah. 12 sama 18 ya. Iya, 9, 18, 12. Takutnya kepencet atau gimana kan. Atau misalkan emang dari pabriknya biasa ada yang posisinya nggak di 9 gitu loh. Iya. Ya. Nah ini buat teman-teman juga yang pakai Zuma atau pakai power supply apapun yang bisa di-adjust voltasenya, biasain cek dulu deh. Ngeceknya pakai ini nih. Murah bro, di Topet 40.000 juga ada, toko listrik juga ada. Namanya multimeter. Ya, minimal lu punya ini kalau ngerakit sendiri di rumah. Jangan sampai kita nggak ngeh ternyata ke setupnya di 18 volt terus colokin ke efek 9 volt, ya kan? Udah itu efeknya celeng tuh biasanya itu. Ya kan kayak kebanyakan gitu. Gitu. Jadi mendingan cek dulu sekali lagi sebelum dipasang ke efek kalian. Biar lebih aman lah, ya kan? Nanti tes dulu ya. Iya. Jangan sampai miss ya. Yuk. Oke ya, paling kayak gitu. Sekarang akan lanjut untuk proses pemasangan kabel power supply, ya. Ari, gue jadi asistennya sekarang. Oke, let's go. Oke, ini akhirnya udah selesai, ya Ri. Iya. Tadi Ari baik bantuin di bagian apa? Power supply. Power supply. Tadi niatnya nggak begadang, tapi nanggung ya? Iya, Di setengah 3, sebelah sini dong. Nah, oke ya. Jadi, ini hasil routingnya. Ya, udah pedalnya semua udah kepasang audio dan power supply ya. Udah. Ada yang susah nggak tadi? Nggak ada. Oke, hebat. Jagoan. Jagoan neon nih. Canggih nih Ari. Berarti semua udah diganti semua ya, pakai TPA ya. Jack Iya. DC 2,1 mili. Terus ini kabel power supply, terus kabel audio ya. Jadi dipisah. Terus ini adaptornya sih Xiaomi ya. Lebih aman pakai adaptor dia aja kali ya. Iya. Jadi kita pasangin ini. Ini di kabel tis juga supaya nggak copot. Iya. Sikat api.
Ya. Ini bagus nih. Oke. Ini soalnya ada yang masang, bukan gue nih. Biar nggak ketekuk ya? Iya, biar nggak ketekuk. Alright. Jadi Zumanya 2, kece banget ya Zuma 2 biji ya. Gahar emang galak banget coy. Terus ada junction box juga, stikernya belum dipasang. Iya. Ini juga belum dipasang nama-namanya ya. Nanti sih nyusul lah ini ya kayaknya. Iya. Pas foto biasa kita sih baru pas foto 2x3 dong. Anjing. Ya gitu ya. Pokoknya nah ini yang pedal atasnya semua udah. Nah, yang masuk ke noise suppressor ini ya, returnnya itu untuk si ini Metal Zone MT2W sama HM2W. Si distortion ini dan red enggak, tetap ada noise-nya. Cuma gue merasa ternyata pekatnya di situ coy. Kalau terlalu clean juga kayaknya nggak red gitu ya. Cuma masih bisa di ini, kalau ini kadang-kadang posisinya salah aja langsung gepeng suaranya nih. Nah ini sebentar lagi kita bakal tes ya kan. Tes ini dari sini ke sound card. Gua record di DAW, outputnya stereo. Nah ini pada board ini efek ini ngerakitnya pakai Dualog ya, nempel di microstack-nya ya. Iya. Pakai Dualog. Kemarin habis berapa meter ya? 7 meter? 6 meter. 6 meter kayaknya ya. 6 meter. Sama kabel-kabel nih ya, ini banyak. Kabelnya pakai jadi 13 meter kan? 13 meteran. Iya kan? Tadi rencananya 10. Cuma kalau dipaksain tetap 10 juga berantakan. Terus ternyata emang kalau kabel sih selalu estimasi soalnya ya. Iya. Nggak bisa dipatokin misalkan 5 meter nggak bisa. Iya. Jadi emang lihat kondisi pada saat ngerakitnya kayak gitu ya, karena kan ini bentuk-bentuk lari kabel ke sana sini aja nih. Wah, ini karya nih coy. Ya. Mantep banget nih udah. Ih, gue seneng sendiri liatnya. Kan dia cuma ada 2 jalur nih. 1, 2. Iya. Jadi bener-bener rapi lah. Ya udah paling gitulah. Langsung tes aja kali ya. Iya. Tapi ini lo nggak ada yang susah apa gitu, apa yang gimana gitu? Biasa-biasa aja gitu. Yang susahnya itu paling cuman di sini doang nih. Ini kan dia Fuse ada, power socket. iya fuse power socket kan ini cabang ke sini. Oh, kita lo ini yakin dimodifikasi ya? Iya. Jadi biasa fuse power socket ini kan kotaknya nih belakangnya casing. Nah biasa tuh keluar colokan isi 2 ya? Iya, colokan isi 2 biasanya. Atau minimal bisa diganti stop kontak yang panjang, isi 5, isi berapa terserah kan? Iya. Cuma kan makan tempat di bawah, Makan tempat di bawah. sama kelihatannya jelek. Iya. Ya kan? Nah ini di cabang 3 kabel ya, di cabang 3 kabel. Yang 2 langsung AC power cord L. Yang 1 langsung Kontak isi khusus 1. buat dia doang. Buat Wami doang. Makanya bisa clean banget bawahnya nih. Kayak gitu. Terus mau nambah efek kecil masih bisa 2 di sini sebenarnya. Iya, masih bisa Ya. 2 efek. Jadi ini kayak efek bisa. boss masih bisa nih. Masih bisa. Coba ngambil efek boss coba. Apa aja? Nambah 2 lagi itu bisa. Jangan 2 lagi dong. Nah ini aja nih. Oh bisa loh. Pas banget ini kalau nambah 1 lagi sih, jacknya nambah di sini bisa ya. Bisa. Power juga masih ada kan? Chorus yang hijau tuh. Corona chorus. Mau nambah cup Zeus bisa juga. Kayak misalkan butuh kabinet simulator bisa taruh sini nih. Ya kan? Ini kan sebenarnya kalau misalkan input, outputnya tetap lah biarin. Tapi misalkan butuh kabinet simulator gitu bisa. Jadi mungkin di sini ditaruh preamp. Di sini taruh kabinet simulator. Direct semuanya. Wih, mantap juga ya dia. Ayo bro Ian, mau nambah lagi ntar kontak kita ya. Kita bantu pasangin. Sini sih, lo mau sound apa aja ada sih. Ya. Oke. Nah ini sound clean ya. Ya ini sound clean-nya. Terus kita akan cobain sekarang satu-satu pedalnya ya. Dari sini dulu kali. Nah, ini ngecek gini aja nih. Ya, nyala, yang penting nyala. Soalnya kalau naik kayak jauh banget sih, nggak bisa. Jadi, terus fast, pertama fast nih. Ini fast mentok ini loh. Fast, habis itu ke Wami. Nah itu. Yoi.
Cukup. Nanti jadi kalau pengen tahu lebih lanjut beli. Nah, ini masuk dari sana tuh ke tadi ke WAS sih sebenarnya. Ke WAS. Sinte. Ini kalau mau main dikit tapi bayarannya banyak. Nah, ini. Ya kan? Terus tuner ya nyala lah ya. Tuh nyala tuh. Ini volume. Wih. Coba bawa kaki nggak? Baru. Ini semua baru coy. Nah ini ada switch-nya di samping nih ya. Di samping sini ada switch-nya. Kalau dipencet ke samping, ceklek. Nah. Ini ngebuka, ada yang kebalik dia. Kalau diinjek lagi, nah buka ke situ. Nah dia dua input, dua output ya. Buat apa fungsinya? Baca manual booknya. Gue juga baru nyobain ini, gue baru lihat ada beginian. Oke, habis itu ke ini aja deh. Overdrive. Yeah. Drive-nya banyak. Terus ini di Ibanez T9 HM Mods, woi. Tuh suaranya kayak radio-radio gitu. Nanti gue contohin sekali. Terus ada Blues Driver. Distortion. Ada red. Habis itu ada metal zone. Itu ada si heavy metal. Gitu ya. Terus kalau di booster pakai ini gimana ya? Anjir. Wih. Kok lo nggak mencetin, Ri? Itu dong, refleks. Mati, nyalain sekarang coba. Nyala nggak sih? Nyala. Oh, kurang gede berarti. Coba, sekarang matiin dulu ya. Nyalain dulu. Ngapain? Chorus. Pakai pickup middle ya. Kenapa dikurang tinggi nih? Gini-gini mulu. Maklum, minimalis. Coba. Enak juga nih. Kebanyakan kayak lagi celeng anjir. Ngapain gue goyang? Ada goyang ya? Delay. Wah, kelamaan.
Ini shimmer nih ya. Oke, pakai ini dong. Ini pakai tangan aja. Tinggi soalnya. Begitu ya. Kurang lebih gitulah ya. Habis itu apa lagi? Ini yang gitu ya. Ini semua udah menurut gue udah oke banget sih. Cobain ini dulu. Nanti matiin ini ya. Kalau gua matiin ya, coba ya. Nih, ini demo nih, karena kakinya nggak kepake gua nih sekarang nih. Telat dong, lagi. Kayak nggak asik ini, kayak kurang apa ya, kurang high. Yoi. Nah ini nih, enak nih, cobain ya. Oke, jadi itu dia hasil tesnya. Aduh, ini sih tadi sempat wah bos semua ya, enak ya gitu ya. Tapi ini Waza semua bro. Ya, Bagi semua. wah gila sih, hampir semua sih. Yang enggak tuh cuma tuner. Kemarin cerita karena baru lihat ada Waza tunernya juga hitam ya kan. Hampir keracunan gara-gara gue juga ganti pada baru beli. Sama ini kayaknya emang nggak ada deh. Feedbacker. Kayaknya emang nggak, tapi gue nggak tahu sih. Tapi kurang lebih gitu ya. Dan ternyata fine-fine aja. Ini tanpa buffer, ya karena pedal boss juga sudah buffer. Tapi maksudnya ada orang kan yang kayak mewajibkan di pedal boardnya selalu pakai buffer gitu ya. Ini nggak ada buffer, nggak ada. Direct langsung ke DAW juga, enak-enak aja. Terus metal zone-nya juga nggak ya, gitulah ya. Gitu, enak kok, enak. Terus heavy metalnya apalagi, gila gue suka banget heavy metal ini kayaknya. Sangar gitu ya. Aduh pengen nih. Hitam lagi warnanya ya. Iya brengsek emang penyakitnya anjir. Kalau main gitar tapi ngerakitin pedal orang tuh pengen terus rasanya. Ini red padahal udah jual ke sini jadi nggak punya distortion kan? Iya sih. Jadi ada 01. Nah iya. Iya. Wah. Ya udahlah. Hari udah tau lah racunannya gue seberapa sering. Jadi ya udah paling gitu dulu ya kontennya. Pokoknya ini perakitan lancar banget ya, satu harian ya, dari jam 2 siang sampai jam 3 pagi. Jam 2 siang sampai jam 3. 12 jam. Iya 12 jam. Sebelumnya sih udah persiapan dari jam 11-an udah. Jam 11-an udah. 9 jam 11-an lah ya. Iya. Itu udah persiapan, 2 lock lah, terus gue ngukurin kabel, ngupasin kabel si Bang Ipul juga, hari ngolderin, apa namanya, kepala jacknya dikasih pre-solder dulu, bikin dulu biar cepet. Bukain kepala jack ya kan. Pokoknya gitu, kalau nggak kerja tim sih nggak mungkin bisa langsung kelar sehari ini sih kayaknya sih. Bisa, cuma kayaknya gue dipunggungin bini. Jadi, bro capek tuh tinggal tidur lo ke tempat pijet tuh beres ya kan. Tapi kalau dipunggungin itu udah tinggal garukin aja sebenarnya ya. Iya sih. Jangan dipunggungin terus gue garuk. Oke gitu ya, daripada makin kagak jelas lagi obrolannya karena udah subuh ya kan. Jadi thank you banget buat yang udah nonton ya. Thank you banget ke Bang Ari juga yang udah bantuin ngerouting. Kagak jawab loh. Iya, sama-sama. Sekali itu dia. Kayak dulu waktu pertama-tama lo di video nggak tau malu Ri, kenapa jadi pemalu sekarang? Kan sudah berumur. Oh gitu ya. Jadi harus tahu. Kalau belum berumur berarti belum lahir dong. Gimana sih? Ya juga. Aduh, jadi janinnya belum itu kalau belum berumur. Ya udah, pokoknya gitu. Thank you banget pokoknya sekali lagi buat yang udah nonton dan selalu ngikutin channelnya Boxcase untuk vlognya Boxcase maupun Boxcase JR. Yang apa ya, ngikutin Instagramnya Boxcase juga ya kan. Semoga info yang kita sampaikan, yang gua dan Ari share di Instagram, di YouTube,
dimanapun itu. Walaupun terkadang lawakan receh, cuma semoga bermanfaat ya. Minimal kalau nggak ada ilmunya bikin lo happy lah. Oh gitu ya. Gua Albert dan Gua Ari. oke, sampai ketemu di video berikutnya. See ya.